Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Brobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, mengelola kesehatan pikiran. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kesempatan kembali yang Tuhan percayakan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu untuk kami mengerti isi hati Tuhan apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya sahabat Brobos, bacaan kita dari Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya saudara. Jadi saudara, kita sudah dibangkitkan melalui kebangkitan Kristus. Hari ini puji Tuhan, hidup kita tidak lagi sama dengan dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Hidup kita secara duniawi. Dan hari ini Tuhan panggil kita untuk kita hidup secara rohani. Jadi bagaimana kita perlu menjaga dan mengelola kesehatan dalam pikiran kita. Yang pertama adalah Kolose 3 ayat 1 dan 2 yang tadi kita baca. Pikirkanlah perkara yang di atas ya, bukan yang di bumi. Ya seringkali kita memikirkan perkara di bumi gitu terus ya saudara ya. Tapi kita lupa berpikir untuk perkara-perkara yang di atas. Nah saudara, petunjuk untuk memikirkan yang di atas dan bukan memikirkannya di bumi, ini menekankan soal fokus apa yang kita pikirkan ya. Pikiran di bumi berpikir tentang cari uang, bagaimana hidup, bagaimana masa depan, bagaimana keuangan ya. Banyak hal yang dipikirkan di muka bumi ini ya saudara. Harga barang naik jadi pusing dan stres ya saudara. Nah ini pikiran-pikiran yang di bumi. Tetapi Tuhan bilang saat ini kita harus beralih lebih lagi memikirkan perkara yang di atas. Ya saudara. Hanya karena kita sementara tinggal. Kenapa kita harus memikirkan perkara di atas? Karena kita di bumi cuma sementara saudara. Hidup yang sesungguhnya nanti adalah setelah kematian. Hanya ada dua tempat. Kalau surga tidak menerima berarti neraka saudara. Nah, saya mau katakan jangan seorang pun sampai masuk neraka saudara. Neraka adalah tempat yang sangat amat mengerikan. Ya saya belum pernah ke neraka. Tetapi ada banyak orang yang sudah dibawa ke neraka untuk menyaksikan kepada kita yang di bumi tentang betapa amat ngerinya neraka ya saudara. Jadi oleh karena itu mari pikirkan perkara di atas. Perkara di atas bagaimana sesuai dengan standar kebenaran yang kita baca setiap hari di Alkitab saudara. Itu adalah standar yang Tuhan mau untuk kita pikirkan. Jadi saudara mari kita persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam kekekalan. Dan dimulai dari latih pikiran saudara dengan pikiran-pikiran yang di atas. Nah saudara, yang tak terbatas di dalam kekekalan disiapkan dalam keadaan yang terbatas. Jadi Tuhan itu menyiapkan banyak hal yang tidak terbatas di kerajaan surga. Tapi itu semua disiapkannya di bumi saudara. Kita harus melatih atau mengelola pikiran kita dengan pola pikir kerajaan surga. Jadi memikirkan perkara yang di atas itu berarti memikirkan kehendak Tuhan. Apa yang menyukakan hati Tuhan dan apa yang selaras dengan kebenarannya. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Contoh ya saudara. Wah hari ini dalam keadaan kesulitan ekonomi, harus bayar anak sekolah karena mau ujian, harus bayar kontrakan rumah, udah batas waktunya, kalau enggak diusir dari rumah. Terus gimana kalau enggak punya uang? Nah saudara mengelola pikiran saudara dengan berkata demikian, datang kepada Tuhan. Tuhan aku percaya burung di udara dipelihara, bunga bakung diberi keindahan, aku lebih daripada itu. Aku terlalu percaya Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan kemuliaan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan masalahku ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan pimpin, bimbing untuk aku bisa menyelesaikan setiap masalah ini dengan caramu. Nah begitu seharusnya ya saudara ya. Berikutnya Tuhan punya cara. Ketika teman saya suami istri seorang hamba Tuhan, dia dalam keadaan kesulitan ekonomi, berasnya udah habis saudara. Dan dia bergandengan tangan berdua dengan suaminya berdoa dengan seperti tadi saya kasih contoh saudara. Lalu setelah itu tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu rumahnya. Waktu dia buka ternyata ada 1 karung beras di depan rumahnya. Tapi nggak ada orang yang nganterin, nggak ada orang ini. Lalu ditaruh di depan pintu rumahnya dan ditulis buat mereka saudara. Wah itulah cara Tuhan ya saudara ya, bisa mengirim siapapun untuk memberkati saudara. Teman saya juga dalam keadaan kesulitan ekonomi, dia harus bayar kontrakan, dia dalam keadaan sulit ekonomi, mau makan juga udah gak punya apa-apa, ambil puasa. Teman saya padahal punya sakit mah saudara, tapi dia ambil puasa. Dia berdoa, di hari kedua dia muntah cairan kuning-kuning saudara. Dan dia teruskan puasanya. Di hari ketiga dia menyelesaikan puasa, tiba-tiba ada yang ketok pintu rumahnya. Dan bawa apa saudara? Dia bilang begini, saya gak tenang, saya teringat terus sama kamu. Dan Tuhan suruh saya bawa ini, yaitu dibawakanlah susu, makanan-makanan dan juga amplop. Dan amplop jumlahnya pas untuk ia bayar kontrakan. Wow luar biasa bukan? Nah inilah saudara, berpikirlah dengan pola pikir yang di atas. Tuhan punya janji. Seperti apa yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakannya apa yang dikehendaki Tuhan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu janji Tuhan. Jadi waktu saudara memperkatakan firman Tuhan, maka firman itu dikatakan akan mengerjakan apa yang saudara imani itu dan pasti berhasil. Maka kalau dikatakan Markus 11 ayat 24, kalau engkau berdoa minta sesuatu, percayalah engkau sudah menerimanya, baru itu akan diberikan kepadamu. Saudara akan menerima ketika engkau percaya penuh bahwa engkau sudah menerimanya. Padahal belum menerima, tapi yakin itu saudara akan terima, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi itulah saudara pola pikir kerajaan surga yang harus ada dalam pikiran saudara. Saudara perkatakan, lalu berikutnya Tuhan akan bertindak, memerintahkan setiap apa yang keluar dari perkataan itu untuk mengerjakan dan pasti berhasil. Nah yang kedua saudara, yang pertama adalah memikirkan perkara di atas. Yang kedua saudara harus mengenakan pikiran Kristus. Seperti dikatakan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ke-6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, kita belajar dari kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus, bagaimana ia sebagai Allah yang punya segala sesuatunya, dia dikatakan tidak mengambil kesetaranya sebagai Allah ini sebagai hak yang harus dipertahankan. Tetapi dikatakan ia mengambil rupa seorang manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib saudara. Bayangkan Yesus Tuhan, dia rela menjadi manusia yang hina, yang terkutuk ya saudara. Dan dia gantikan kutuk kita agar kita yang terkutuk dimuliakan. Karena dikatakan dalam perjanjian lama bahwa orang yang disalib adalah orang yang terkutuk saudara. Yesus mengambil kutuk itu agar kita nih yang terkutuk, harusnya kita semua yang disalib. Tapi digantikan posisi saudara dan saya agar kita dimuliakan saudara. Dia Yesus meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Asal kau belajar berjalan bersama dengan Tuhan, ikuti jejak dan contoh teladannya, kita pasti sampai kepada kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Jadi oleh karena itu kita harus belajar mengenakan pikiran Kristus yang seperti demikian. Mengenakan pikiran Kristus berarti kita berpikir dengan cara yang sama digunakan oleh Kristus. Bagaimana Tuhan berpikir, itulah seharusnya kita lakukan. Jadi kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus menjadi teladan buat kita. Dia rela menjadi manusia, bahkan dia rela saudara mengalami olok-olok, dihina, diludahi, ditinju, dipukul. Wah, Yesus saja rela loh saudara menanggung itu semuanya. Dia diam saja, ini ada contoh teladan buat kita. Dia enggak membalas dengan memaki, dia enggak membalas dengan mencaci, tapi dia berdoa, Bapa ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hendaklah ini menjadi contoh
contoh dan teladan kita. Kenakan pikiran Kristus dengan menghidupi teladan yang diberikan, di mana Yesus sendiri sudah memberikan contoh teladan untuk kita ikuti. Jadi seringkali manusia sulit sekali untuk bisa memiliki kerendahan hati. Tapi melalui apa yang kita tadi baca tentang pikiran Kristus, tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, biarlah itu mengubah pola pikir kita. Jadi seringkali manusia dengan kesombongannya ya saudara, merasa bahwa pikiran yang ada pada kita ini cukup mengatasi semua persoalan hidup yang kita hadapi. Kita berpikir kita mampu, kita bisa melewatinya. Padahal saudara, kita harus belajar bersama Yesus. Kita baru bisa, bersama Yesus kita baru menang, bersama Yesus baru ada kepastian. Nah saudara, harus memiliki pola pikir Kristus. Sikap rendah hati yang dimiliki oleh Yesus itu menjadi teladan buat kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar, mau ditegur, mau dimuridkan, mau disempurnakan saudara. Tuhan mengajar dia dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia memberitakan Injil kerajaan surga agar kita hidup ada di dalam jalannya. Dan bahkan Tuhan memberi contoh melalui keteladanan selama 3,5 tahun dalam pelayanannya. Nah saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa menjaga dan mengelola kesehatan pikiran kita, yaitu dengan memikirkan sesuai dengan kemampuan. Kita baca Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Iya, itulah yang harus ada pada kita ya saudara ya. Udah berpikir secara sederhana aja saudara ya. Seorang yang punya tugas dipercayakan pelayanan asar kolektan, gak usah bilang gini, kapan saya jadi pengkhotbah. Gak usah ya saudara, udah jalankan tugas pelayananmu. Seperti apa kau dipercayakan hari ini, jalanin aja ya. Saudara yang punya talenta untuk memasak, nah saudara beri dengan ketulusan kerelaan. Ketika rumahmu dipakai untuk komsel atau kul, mari saudara beri yang terbaik, masak yang enak untuk tamu-tamunya Tuhan. Nah berpikir sederhana aja saudara. Saudara yang hari ini anak-anak saudara mungkin masih kelas SD ya, masih sekolah di SD atau SMP, masih jauh untuk menyelesaikan sekolahnya sampai jenjang perguruan tinggi. Ya sudah, gak usah berpikir nanti gimana kuliahnya, duit dari mana. Udah berpikir sederhana aja, jalanin yang ada sekarang aja saudara. Percayalah pemeliharaan Tuhan yang menyertai hari lepas hari saudara. Kesusahan sehari cukuplah sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Jadi jangan ambil kesusahan 10 tahun depan pada saat ini. Wah, makanya banyak orang stres ya, karena tidak bisa berpikir secara sederhana. Jalankan aja satu hari yang Tuhan percayakan. Belum tentu besok kita masih ada, kita tidak tahu. Udah stres mikirin masalah bagaimana setahun depan, setahun ke depan. Tapi ya ternyata besok udah dipanggil Tuhan. Saudara, kita gak ngerti ya. Kita juga stres mikirin bagaimana kita hidup berikutnya nih, karena udah di PHK kerja, udah pensiun. Padahal bulan depan ada berkat yang Tuhan kasih ya saudara, ada pekerjaan yang Tuhan buka, ada jalan yang Tuhan rintis buat kita. Nah jadi gak usah stres, jalankan aja sesuai dengan apa yang harus kita jalankan hari ini. Bangun pagi, datang kepada Tuhan, berdoa, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jalankan aktivitas sehari-harimu dengan sederhana saudara. Yang penting lakukan pekerjaan baik. Ini yang saudara yang Tuhan mau ya saudara. Hati saudara bersih, pikirannya positif, perkataannya menguatkan, membangun, dan lakukan yang baik. Kalau saudara mau rapture, kita harus ada di posisi ruang tunggu keberangkatan rapture. Itulah posisi yang harus ada pada saudara. Pikirannya selalu positif. Kalau Filipi 4 ayat 8 sangat jelas dikatakan di sana. Kita baca Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya saudara, itulah yang Tuhan mau. Pikirkan aja yang mulia, yang adil,
yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, itu yang harus ada pikiran saudara. Dan di ayat 9-nya dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi ada contoh keteladanan di depan saudara, yaitu Yesus, terutama ada para rasul dan para nabi yang kita baca di dalam Alkitab. Pengalaman-pengalaman mereka menjadi contoh teladan buat kita. Hal yang buruk kita jauhkan, hal yang baik mari kita ambil. Yang buruk contohnya siapa? Yunus, lari dari panggilan. Harusnya dipanggil ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Dan kita tahu dampak yang dialami Yunus. Nah, jadi itu pelajaran buat kita. Jangan lari dari panggilan. Ketika engkau dipanggil hari ini untuk melayani, tetaplah dalam pelayananmu. Jangan tinggalkan pelayananmu. Nanti seperti Yunus, saudara, ribet urusannya. Kapalnya hampir karam, lalu dia harus dibuang ke laut, masuk ke perut ikan. 3 hari di perut ikan, dimuntahkan, ujung-ujungnya ke Niniwe juga, saudara. Ya, buang energi, saudara, ya. Repot, ribet, dan sulit kesukarannya dialami. Oleh karena itu jangan lakukan, saudara. Jangan juga seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan sebetulnya mau membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi bersungut-sungut terus ya. Di sepanjang perjalanan gak bisa ngucap syukur. Bahkan menyembah kepada berhala, membuat patung lembu emas karena nunggu, gak sabar nunggu Musa turun. Dan dampaknya adalah murka Tuhan sampai mereka habis dibinasakan. Mereka yang keluar dari tanah Mesir semua mati di padang gurun. Cuma 2 yang keluar dan beserta mereka yang lahir di padang gurun, yaitu generasi Yeremia, ya saudara ya. Dan mereka sampai ke tanah perjanjian. Kenapa Kaleb dan Yosua bisa sampai? Oh, ternyata dia punya hati yang berbeda. Dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Nah, ini pelajaran yang harus kita pelajari. Kalau saudara mau sampai ke tempat tujuan, janji dan berkat Tuhan, saudara harus belajar seperti Kaleb dan Yosua, punya hati yang berbeda, sepenuh hati mengikut Tuhan. Nah, ini adalah pelajaran dan teladan ya saudara. Berpikir positif, saudara, tidak pernah berpikir negatif. Yang dilihat adalah Tuhan menyertai dia, bukannya orang-orang raksasa, bukannya dikatakan banyak kesulitan yang dialami di tanah Kanaan seperti 10 pengintai lainnya berpikir demikian. Jadi kelola pikiran saudara melalui kebenaran demi kebenaran yang kita baca, yang kita dengar, melalui kesaksian para nabi, para rasul, melalui kesaksian dari orang-orang di sekeliling kita, melalui hamba-hamba Tuhan. Mari saudara ikuti teladan yang baik dan saudara buang segala hal yang buruk. Nah, saya percaya ketika kita bisa mengelola pikiran kita sesuai dengan standarnya Tuhan, hidupmu pasti penuh damai dan sukacita. Kenapa seseorang gak punya damai dan sukacita? Karena dia tidak mengelola pikirannya sesuai dengan standar pikiran Kristus. Kalau ia berpikir seperti pikiran Kristus, saya percaya hidupnya penuh damai, sejahtera dan sukacita. Karena Yesaya 48 ayat 18 dikatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Iya saudara, itu janji Tuhan. Jadi sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, saudara perhatikan pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan buat kita sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan dan dicatat di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada contoh dan teladan dan ada pengajaran yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kalau kita perhatikan itu, bukan hanya membaca, tapi sungguh-sungguh melakukannya, apa yang kita tahu, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, maka percayalah damai sejahtera saudara dan sukacita kita tidak ada yang bisa mengambilnya. Hidup bersama Tuhan harusnya penuh damai dan sukacita. Bahkan seperti satu lagu, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Nah, saudara, seharusnya saudara mengikut Yesus, hati saudara berlimpah dengan nyanyian saudara. Memuji nyembah Tuhan adalah kesukaan. Kenapa?
karena Tuhan memberi damai dan sukacita. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau hari ini kau tidak punya damai bukan karena orang yang memakimu. Kalau kau tidak punya damai bukan karena orang memfitnahmu. Kalau kau tidak punya damai bukan karena uangmu habis. Halo, saudara punya damai dan sukacita ketika kau memperhatikan perintah Tuhan. Kenapa engkau dimaki kau gak punya damai? Karena kau belum berkatin. Perintah Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 12-13, kalau dimaki berkatin yang maki. Dianiaya sabar, difitnah jawab dengan ramah. Kalau kau melakukannya, engkau pasti punya damai dan sukacita. Jadi bukan karena orang yang maki, bukan karena orang yang fitnah saudara, tapi kau belum melakukan ketetapannya, maka kau tidak punya damai. Tuhan berkata, kasih musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ketika engkau belum bisa mengasihi musuhmu, engkau pasti tidak punya damai. Ketika engkau tidak bisa berdoa bagi orang yang menganiayamu, engkau pasti tidak punya sukacita. Jadi saudara perlu tahu bahwa damai dan sukacita saudara ditentukan keputusan saudara. Bukan ditentukan oleh situasi, keadaan, dan kondisi di depan saudara, tidak. Tapi ditentukan oleh keputusan kita sendiri. Nah saudara, firman Tuhan memberi nasihat kepada kita untuk berpikir sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di luar batas kemampuan itu milik Tuhan. Seringkali kita akan dibawa seperti Petrus, dikatakan ayo turun dari kapal dan dia bisa berjalan di atas air saudara. Seringkali Tuhan akan membawa kita ke level demikian. Engkau berjalan dalam kemustahilan. Kayaknya gak mungkin, gak bisa, tapi buktinya engkau lewatin. Buktinya engkau bisa menjalankannya. Ini kita bisa akan alami kalau saudara tidak melihat situasi, keadaan, kondisi, tapi fokus kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hidup saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Dia yang punya telinga untuk mendengar. Dia punya mulut untuk berkata-kata. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan dan lihat. Dia akan ajar, dia akan tuntun, dia akan bimbing kita. Sampai kita mengerti, oh dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, tapi ku mengerti sekarang. Ya dulu gak tahu waktu kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, kita nangis gitu. Tapi kita ngerti sekarang, oh ternyata ada tujuan-tujuan baik Tuhan di dalam setiap keadaan yang kita alami. Saudara, saya sangat menjadi rema ketika saya mengalami masa sulit, ketika anak saya sempat memberontak saudara. Tidak mau sekolah lagi. Pulang-pulang pakai tato. Pergi gak pulang, pulang tatonya tambah banyak. Orang bilang Ibu Lydia pelayanan lihat anaknya. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan untuk saya datang kepada Tuhan. Saya tidak mundur dari pelayanan. Saya tetap datang dan fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan, anak yang tidak punya pengharapan sekarang menjadi anak yang sangat punya pengharapan. Dia selesaikan sekolah perguruan tingginya, dia bekerja dengan posisi yang baik hari ini dan tetap melayani di gereja lokal walaupun belum berubah 100%, tapi sudah banyak sekali perubahannya. Jadi saudara, jangan pernah engkau berhenti datang sama Tuhan. Jangan kau berhenti melayani Tuhan, tetap lakukan tugas pelayananmu. Berpikirlah secara sederhana dan berpikirlah bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu. Semua yang kau alami adalah sedang membentuk sebuah cerita tentang Tuhan. Apa yang kau hadapi, apa yang kau alami saat ini. Mungkin sepertinya sulit, mungkin sepertinya itu adalah penderitaan. Tapi saya mau bilang saudara, yang kau alami saat ini bukan akhir dari perjalanan hidupmu. Engkau hanya perlu fokus kepada Tuhan. Engkau hanya perlu jalani hari-harimu bersama Tuhan. Engkau hanya perlu tetap layani Dia. Dan selesaikan pertandingan imanmu sampai tuntas di garis finish. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang sedang melakukan pekerjaannya. Jadi saudara, jangan ada yang mundur saudara. Ingat, ini adalah kebenaran. Jangan mulai dengan mengurangi. Engkau mengurangi 1 nanti akan 2. Engkau bolos sekali akan bolos 2 kali. Akan ada bolos 3 kali. Sampai kau akhirnya hilang saudara. Dan kau terhilang. Jadi oleh karena itu kau yang rajin tetaplah rajin. Jelas dikatakan Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau engkau rajin, percayalah saudara, roh saudara akan tetap menyala. Pelihara kerajinan.
ketika seorang yang dulu banget waktu pertobatan saya awal saya pelayanan di Lampung berjumpa dengan saya, dia bilang, Ibu Lydia nggak padam-padam apinya. Saya memupuk satu sikap rajin. Kalau saya sudah memulai, saya tidak akan mengakhirinya sampai Tuhan Yesus datang. Dan saya tahu ketika saya memulai, saya harus bertekun dan terus bertekun dan terus bertekun. Saya memberi waktu saya buat Tuhan. Ketika kau cari waktu, kau gak akan punya waktu, saudara. Banyak kesibukan dan urusan yang akan membuat engkau tidak bisa untuk datang kepada Tuhan. Banyak alasan-alasan yang akan dibuat iblis untuk membuat engkau tidak datang dalam undangannya Tuhan. Ingat saudara, para undangan tidak bisa masuk ke pesta karena alasan. Jadi jangan ada alasan apapun. Kalau saudara dan saya mau bersama Yesus, kita pasti bisa. Beri waktumu buat Tuhan, maka kau akan mendapatkannya. Jadi saudara, kesehatan dalam berpikir sangat penting. Kenapa? Itu akan mempengaruhi tindakan kita di masa kini. Dan itu juga sangat menentukan keberadaan kita di dalam kekekalan. Dimulai dari pikiran. Oleh karena itu kelola pikiranmu. Biarlah engkau mengelolanya dengan memulai berpikir tentang perkara di atas. Mengenakan pikiran Kristus. Dan pikirkanlah segala sesuatu sesuai kemampuan saudara, secara sederhana saja. Jadi pikiran kita bisa tetap sehat asalkan kita lebih memikirkan itu tadi ya, perkara di atas dan mengenakan pikiran Kristus dan berpikir sesuai dengan kemampuan kita. Maka hidup di bumi saat ini saudara akan diliputi dengan damai sejahtera dan kebahagiaan senantiasa. Walaupun di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, engkau akan tetap memiliki damai dan sukacita. Demikian sahabat Penerobos, biarlah kita terus berlatih memiliki atau mengelola pikiran Kristus, supaya engkau mempunyai kesehatan dalam pikiranmu, saudara ya. Itu perlu dikelola. Nah, tadi kita sudah pelajari, mari kita melakukan dan menghidupinya. Saya akan berdoa buat sahabat Penerobos. Mari angkat tangan. Bapa, hamba berdoa bagi semua yang mendengar program ini. Tuhan, mampukan kami mengelola pikiran kami sedemikian rupa agar kami memiliki kesehatan dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan bukakan. Terpuji nama Tuhan. Kami terima dan kami siap melakukannya bersama Roh Kudus. Kami pasti bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat Penerobos, biarlah program kami selalu saudara nantikan untuk melatih diri kita menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Selesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Saya tetap mengundang sahabat Penerobos untuk bergabung bersama dengan kami. Catat nomor di bawah ini, saya akan berikan link Zoom buat saudara untuk kita bersama-sama melatih diri terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.